Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channelnya Tanto TV. Ya, oke. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya diberikan rezeki dan keberkahan selalu, amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya, kali ini saya masih ucapkan terima kasih banyak ya yang selalu support channelnya Tanto TV sampai saat ini, apalagi yang selalu komen, selalu subscribe, like ya, buat teman-teman semuanya. Oke deh, kali ini kita akan review ya, kita akan bahas nih teman-teman ya, yaitu pembahasannya dua jenis retak rambut ya, dua jenis yang menyebabkan retak rambut pada tembok nih teman-teman, sehingga teman-teman pas melakukan pengecetan di temboknya, teman-teman itu kelihatannya langsung retak gitu kan. Nggak lama setelah dicat, mungkin 1 bulan 2 bulan langsung kelihatan retak rambut gitu teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas itu dan solusinya teman-teman ya. Tapi sebelumnya gimana nih teman-teman, apakah udah nonton ya video-video sebelumnya yang udah saya tampilkan gitu teman-teman videonya ya. Ada 3 alasan penting yang menggunakan cat dasar. Kemarin ada tanya jawab juga ya, tentunya penggunaan waterproofing dan lain-lain. Dibantu ya, share sebanyak-banyaknya biar bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke deh teman-teman, kita langsung ke pembahasannya atau ke reviewnya ya. Oke yuk, check it out. Nah teman-teman, kalian sering melihat retakan-retakan seperti ini nih. Retakannya nggak dalam, cuman retakannya rambut kayak gini, banyak banget nih retakannya teman-teman ya di tembok, sehingga kalian sudah melakukan pengecetan dan retakan ini timbul gitu teman-teman. Nah, karena banyak banget jenis retakan cat, retakan rambut pada tembok, gua di sini akan bahas yaitu 2 retakan yang menyebabkan retakan rambut terjadi pada tembok ya. Yang seperti ini nih retakannya teman-teman ya. Nah, apa aja sih 2 jenis retakan tersebut ya? Yang pertama teman-teman, retakan rambut tersebut adalah yaitu yang pertama ada retakan matte cracking dan retakan cragging. Nah, 2 jenis retakan rambut pada tembok ya, yang solusinya bisa perbaiki gitu teman-teman, sehingga cat teman-teman itu hasilnya sempurna, tidak ada retakan rambut. Nah, 2 jenis ini nih teman-teman yang menyebabkan pada retakan ya, selain jenis-jenis yang besar mungkin ya terjadi pada tembok itu, seperti ada permukaan temboknya renggang ataupun terjadinya gempa. Nah, itu beda lagi. Tapi 2 jenis retakan ini yaitu retakan matte cracking dan retakan cragging ini sering muncul teman-teman setelah dilakukan pengecetan. Apa yang dimaksud dengan retakan matte cracking ya? Oke, yang pertama retakan matte cracking ya. Oke teman-teman, retakan matte cracking ini ialah retakan non struktural ya, artinya terjadinya itu bukan karena pergeseran tanah ataupun retakan yang terjadi pada umumnya, misalkan retakan itu besar gitu teman-teman. Retakan matte cracking ini terjadi karena si acian semen ini dibiarkan mengering teman-teman, dan tanpa dilakukan pelamur atau dempul teman-teman, sehingga langsung dicat aja nih. Nah, akhirnya si cat tersebut tetap retak gitu teman-teman. Contohnya begini teman-teman ya, yang disebut dengan retakan matte cracking. Kalian membangun atau merenovasi rumah, setelah pengacian mungkin kalian diamkan lama mengeringnya ya. Artinya misalkan setahun 2 tahun kalian diamkan rumah tersebut ya, tidak dilakukan langsung pengecetan ataupun pelamur ataupun dasar sealer ya. Jadi dibiarkan dulu, baru nanti setelah setahun 2 tahun kalian biarkan kering si rumah tersebut, si acian tersebut, baru dilakukan pengecetan dan tanpa dasar atau dempul. Nah, si retakan matte cracking ini akan tetap timbul teman-teman ya. Dia akan tetap timbul walaupun sudah dicat. Nanti setelah dilakukan pengecetan selama 3 hari atau seminggu, dia akan timbul kembali retakannya ya, tanpa diperbaiki terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan retakan matte cracking, yaitu retakan yang terjadi karena si renovasi rumah atau si acian semen ini dibiarkan lama mengering dan teman-teman, tanpa dilakukan pendempulan ataupun dasar teman-teman. Tadi contohnya ya, jadi si rumah tersebut dibiarkan nih, misalkan kayak gini nih, dibiarkan lama,
Nah, ini tembok yang belum dicat nih teman-teman ya, dibiarkan lama, setahun 2 tahun baru kalian cat dan tidak ada perbaikan dempul. Misalnya langsung dicat aja lah, langsung dipoles. Nah, retakan tersebut akan tetap mengikuti teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan retakan map cracking, gitu kan. Oke, lanjut dulu sebelum kita ke contoh yang lain teman-teman ya. Retakan yang kedua apa sih? Dia adalah retakan cracking teman-teman. Yang kedua nih, retakan cracking teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan retakan cracking? Retakan cracking itu yaitu, nah teman-teman, retakan cracking itu disebabkan karena si pasirnya misalkan masih agak kasar nih teman-teman kalau dari bahannya ya. Jadi tanpa disaring dulu, itu bisa menyebabkan timbul retakan kalau memang misalkan pasirnya itu masih kasar teman-teman. Nah, yang paling intinya retakan cracking itu disebabkan karena apa? Karena banyaknya tambalan teman-teman ya, ditambal gitu kan. Misalkan si struktural temboknya ini tidak rata, nah ditambal terus sama semen, dirata-ratakan gitu, ditambal terus gitu setelah kering gitu teman-teman. Atau banyak penambalan, misalkan ada retakan besar nih teman-teman gara-gara pergeseran tanah ya. Biasanya retakannya besar seperti ini nih, sampai 1 senti misalkan. Nah, ditambal semua, ditambal teman-teman. Nah, dia akan terjadi retakan yang namanya retakan cracking, yaitu retakan rambut kecil karena banyaknya tambalan teman-teman pada tembok. Nah, itu yang disebut dengan retakan cracking. Solusinya bagaimana teman-teman? Begitu ada banyak tambalan, itu harus diratakan benar-benar rata teman-teman. Jadi si struktural temboknya ini seperti ini ya, tidak ada benjolan-benjolan tambalan gitu. Harus diratakan sempurna baru dikasih pelamur atau dasar. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya retakan-retakan kecil, retakan rambut seperti ini nih. Nah, tuh teman-teman, karena saking banyak tambalan dan tidak rata, dia akan menimbulkan retakan karena akan mengikuti pori-pori yang dari si pecahan ini, si retakan gede ini yang sudah ditambal, dia akan tetap nge-crack gitu teman-teman. Artinya retak rambut itu akan terjadi dan mengikuti alur kembali teman-teman, meskipun tidak besar gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Solusinya bagaimana teman-teman dari 2 retakan ini? Oke. Nah, solusinya teman-teman untuk retakan map cracking. Nah, map cracking ini kayak map retakannya gitu, kayak model map gitu, peta gitu teman-teman. Nah, kayak gitu retakan map cracking ini karena disebabkan lama mengering dan tanpa didasar atau tanpa dipelamur. Lama, terlalu lama ya. Jadi jangan. Jadi si acian itu kan minimalnya 28 hari bisa dilakukan pengecetan ataupun dasar gitu teman-teman. Nah, maksimalnya ya 2 bulan teman-teman, atau 60 hari segera dilakukan pengecetan ya. Oke, itu yang disebut dengan retakan map cracking. Solusinya 2 retakan ini bagaimana teman-teman? Yang pertama tadi solusinya map cracking itu didempul dulu teman-teman, dipelamur dulu. Tapi jangan kebanyakan, sekali lagi jangan kebanyakan pelamur teman-teman. Pelamur itu berbahaya. Nah, itu yang menyebabkan tanah retak. Jadi didempulnya hanya khusus retakan yang terjadi pada map cracking ini. Setelah itu dihampas dan diratakan kembali. Begitu solusinya teman-teman ya. Solusi yang kedua, retakan cracking itu kalau memang ditambal banyak tambalan pada struktur temboknya ya, yang menyebabkan retakan cracking kecil-kecil itu adalah terjadinya banyak tambalan. Misalkan di sini retak, di sini retak, dan akhirnya tidak ratakan kembali si temboknya itu ya. Jadi kelihatan banget nih teman-teman kalau dicat itu di sini misalkan agak menonjol, di sini enggak, itu banyaknya tambalan dan akan terjadi retakan cracking. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu diacian ulang, diratakan kembali, diaci lagi, semua diratakan kembali. Setelah itu dikasih pelamur alkali guard yang udah anti garam alkali teman-teman ya. Ditunggu pengeringan dulu ya selama 28 hari tadi, baru dilakukan pengecetan ya setelah didasar tapi teman-teman. Nah, itu solusinya teman-teman. Jadi yang pertama dan kedua itu jangan terlalu banyak dempul teman-teman, yang penting udah rata teman-teman ya. Nah, retakan map cracking dan retakan cracking ini sering banget terjadi ya di samping retakan-retakan besar teman-teman. Solusinya tadi teman-teman ya. Yang pertama, jangan terlalu banyak tambalan, itu dinamakan retakan cracking. Yang kedua, jangan terlalu lama pengeringannya ya, sewaktu setelah diacian ya. Jadi maksimal 60 hari teman-teman untuk acian, pengeringan acian ya. Rumah yang sudah diaci seperti ini itu maksimal 60 hari untuk segera dilakukan pengecetan dasar teman-teman, atau dipelamur, diratakan gitu teman-teman. Oke, seperti ini nih. Ini pelamurnya teman-teman.
Ini dasarnya teman-teman ya. Sekali lagi jangan banyak pelamur atau dempul biar tidak timbul panas dan retak kembali pada tembok. Gitu teman-teman ya. Oke, itulah yang sering terjadi selain jenis-jenis retakan yang lainnya yang besar teman-teman. Inilah yang sering terjadi timbul setelah pengecatan ya, yaitu yang pertama retakan map cracking dan kedua retakan cragging. Oke teman-teman, silakan yang mau menambahkan ataupun mau tanya solusinya bagaimana atau solusi pengecatan yang lain ataupun ada pertanyaan, boleh lakukan di kolom komentar, nanti Kang Tanto jawab teman-teman ya. Oke deh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan di-share ke teman-teman sebanyak-banyaknya ya, biar video ini bermanfaat teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya ya tentunya yang sering muncul di channelnya Tanto TV, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih banyak, tetap tontonin terus Tanto TV, jangan lupa like, komen dan subscribe sebanyak-banyaknya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.